Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya para habaib, para orang tua kita yang hadir luar biasa banyaknya. Kita doakan para habaib, para orang tua kita, para kiai kita, Allah berikan panjang umur, sehat afiah, barakah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Khususnya sahibul bait Al-Habib Muhammad Al-Attas, mudah-mudahan selalu Allah berikan kekuatan dan ketabahan untuk istiqamah tahun demi tahun mensyiarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita dengar apa yang telah disampaikan oleh kiai kita, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi kita untuk pandai berhati-hati di dalam mengambil sikap. Apa yang berlalu dalam kehidupan kita ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Mata kita, telinga kita, lintasan hati kita, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, kita berada di awal-awal Maulid, di awal-awal Rabiul Awal. Masa-masa yang semacam ini kita berharap mampu untuk mengesampingkan segala hal dari hiruk pikuk problematika kehidupan, termasuk fitnah akhir zaman. Waktunya kita kesampingkan. Waktunya kita untuk kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih berhak untuk kita buang waktu kita. Tidak ada yang lebih berhak untuk kita habiskan masa hidup kita di alam dunia ini kecuali hanya untuk Allah dan Rasulnya. Dan untuk Allah dan Rasulnya lah hendaknya kita mensibukkan hari-hari kita. Buang permainan pikiran kita, buang permainan pemahaman kita, buang orang-orang yang merusak akal kita, buang semua ke samping, taruh ke belakang. Masa ini, di awal masa-masa semacam ini, waktunya kita untuk kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak fitnah agama yang akan menerpa kita, tidak fitnah negara, tidak fitnah kehidupan sosial bermasyarakat ataukah sosial budaya kita. Bahkan dalam fitnah ekonomi kita, waktunya saat ini kita mengesampingkan semuanya dan fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang hebat, bulan untuk bisa mendapatkan Allah, bulan untuk bisa mencampaikan diri kita kepada Allah, bulan untuk bisa mengenal Allah, bulan untuk bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang waktunya kita fokus terhadap akhirat kita, menggapai rasa cinta yang besar, rasa mahabbah yang kuat untuk kita hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita hidup singkat hadirin. Berapa banyak yang hadir maulid tahun lalu, tahun ini tidak hadir di tengah kita. Berapa banyak orang yang berjumpa Rabiul Awal tahun lalu, tidak berjumpa Rabiul Awal tahun ini. Maka waktunya kita fokus untuk kita bawa apa di yaumul akhirah kelak. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk akan hal itu, mari kita langkah dengan langkahnya para orang-orang saleh sebelum kita. Kita menapak dengan tapak langkahnya orang-orang yang sudah berhasil sebelum kita. Mari kita dengarkan ucapan Sayyidut Ta'ifah Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi ketika beliau mengungkapkan sebuah kata yang indah. Beliau berkata, at-turuku ilallahi ta'ala kulluha masdudah illa ala man iktafa athar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Junaid Al-Baghdadi, orang yang hebat, orang yang luar biasa, salat di waktu duhanya 200 rakaat. Dalam riwayat tidak buka tokoh kecuali 200 rakaat. Orang yang punya hubungan kuat dengan Allah, tahu jalan untuk sampai kepada Allah, bahwasanya jalan terbaik untuk sampai kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka bulan ini mari kita fokus sunnahnya Nabi Muhammad. Apa yang Rasulullah lakukan, mari kita lakukan. Apa yang Rasulullah ucapkan, mari kita laksanakan. Daripada gaulnya Nabi Muhammad, fi'ilnya Nabi Muhammad, takrirnya Nabi Muhammad menjadi kekhususan fokusnya kita hadirin. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, jalan-jalan, banyak jalan. Jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala masdudah. Seluruh jalan, dari jutaan jalan yang ada orang tahu. Ada orang tahu jalan kepada Allah hanya satu. Ada orang tahu jalan kepada Allah hanya dua. Ada yang tahu jalan kepada Allah ada 100, ada yang 1000, ada yang berjuta-juta. Dari seluruh jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Junaid berkata, masdudatun. Semua itu tertutup, terblokir semua jalan tersebut untuk sampai kepada Allah, illa, kecuali ala maniktafa athar rasul, kecuali jalan yang dilalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali bekas daripada telapak jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau ini adalah sebuah aplikasi, sebuah ucapan yang bersumber dari ayat Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad dalam wahyunya. Allah mengatakan, kalau kalian semuanya cinta kepada Allah, mahabbah, magom tertinggi hadirin, magom tertinggi di sisi Allah itu mahabbah. Makanya Imam Syafi'i dahulu ketika ditanya yang mana lebih mulia, orang kafir masuk Islam atau orang Islam yang maksiat bertobat, orang kafir masuk Islam ataukah orang Islam ahli maksiat bertobat, yang mana lebih mulia? Imam Syafi'i berkata, lebih mulia orang Islam yang ahli maksiat bertobat kepada Allah daripada orang kafir yang masuk Islam. Ditanya beliau, apa yang menyebabkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau orang kafir masuk Islam itu dia berpindah dari alam ghaflah anillah ila alam ma'rifatullah. Dia berada dari alam tidak kenal Allah menuju alam mengenal Allah. Tapi orang-orang Islam yang bermaksiat hingga dia bertobat, dia dari alam mengenal Allah menuju alam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh cinta Allah. Lalu bagaimana mendapatkan cinta Allah? Ikuti Nabi Muhammad. Apa gerak langkahnya Nabi Muhammad? Dari perkara yang paling kecil hingga perkara yang paling besar, ambil. Termasuk dalam fitnah. Kata Kiai Amir tadi sudah jelaskan, ini zaman Masya Allah. Berapa banyak para pengingkar mengingkari, para pendusta mendustakan. Tidak heran Allah saja diingkari. Berapa banyak yang protes akan ketuhanan Allah, mengingkari Allah sebagai Tuhan. Perkara yang sudah berjalan dalam sunnah kehidupan ini. Nabi Muhammad SAW, berapa banyak yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, berapa banyak yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Zaman sekarang karamat diingkari, Nabi Muhammad mukjizatnya diingkari. Lalu bagaimana sikap Nabi Muhammad? Itu yang kita ambil. Nabi Muhammad sikapnya tersenyum, tetap ramah, tetap lembut. Ini kita ambil. Ini jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung orang-orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad dalam segala aspek kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang lainnya, bada'a dinu ghariba wa ya'udu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Nabi Muhammad mengatakan, bada adinu goriba, agama Islam ini mulai dengan asing hadirin. Asing. Coba kita lihat Islam datang ketika di Timur Tengah di masa itu aurat terbuka. Aurat terbuka di mana-mana. Datang Islam, perempuan tertutup auratnya sampai disebutkan seperti burung gagak yang hitam. Islam gharibah, asing. Wasayaudu gharibah, dan akan kembali lagi asing hadirin. Dulu orang-orang memakai imamah. Ini pelajaran besar buat kita hadirin. Di masa penjajahan, para ulama terdahulu itu di masa penjajahan sunnah Nabi Muhammad ada pada diri mereka. Ketika agama ditekan oleh penjajah, kebebasan berpendapat ditekan oleh penjajah, kehidupan beragama ditekan kuat oleh penjajah, kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu kita, sunnah Nabi Muhammad tetap tidak ditinggalkan. Mereka menjadi asing di tengah masyarakat tersebut, dan mungkin berkat mereka lah ini Allah Subhanahu wa taala berikan karunia besar kepada negeri yang kita cintai ini. Wa sayaudu qaribah, nanti di akhir zaman juga agama ini menjadi asing. Saat ini asing. Kita memakai pakaian sunnah Nabi Muhammad ke tempat-tempat yang biasa kita datangi, sekarang dilihat wanita-wanita salehah yang menutup auratnya sekarang terasa asing.
Tidak apa-apa. Fatuba lil ghuraba. Nabi Muhammad berkata, beruntung orang-orang yang asing. Siapa itu orang-orang yang asing? Orang-orang yang menghidupkan sunnahku ketika seluruh manusia mematikan sunnahku. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya waktunya kita hadirin. Ini sudah hampir 2 tahun lebih. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang kita tidak tahu apakah kita semakin dicintai oleh Allah atau semakin jauh dari Allah. Hampir 2 tahun lebih kita disibukkan. Apakah kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad atau semakin jauh dari Nabi Muhammad? Tidak melalui praktek politik yang terjadi di negeri kita, tidak melalui fitnah akhir zaman. Kita dibuat sibuk hadirin. Fahmun khabi, pemahaman yang menyepelekan akal kita untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad hadirin, kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan kita bisa mendapatkan cinta Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad. Bukankah gitu di hadis yang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Hadirin, sudah sekarang contoh, kalau orang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, pasti dia hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Ambil perkara yang paling sepele dahulu. Memakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki kiri, masuk ke tempat yang baik yang mulia kaki kanan, masuk ke tempat yang buruk dan hina jijik kaki kiri, dan seterusnya. Sunnah Nabi Muhammad. Siwak jangan dilepaskan dalam kehidupan kita, cincin terus menempel pada diri kita. Kalau kita mampu memakai sunnah yang lain, alhamdulillah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Sayyidina Abu Bakar mendatangi putrinya, yaitu istri Nabi Muhammad, lalu berkata, ya Aisyah, adakah sunnah kekasihku yang belum pernah aku lakukan? Hadirin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, manusia yang paling mulia, masih mencari adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum aku lakukan. Hingga diceritakan oleh Sayyidina Aisyah, ada sunnah Rasul, wahai ayahku, yang belum engkau lakukan, yaitu ayah Rasulullah SAW penghujung umurnya, beliau keluar dari kota Madinah hingga berada di luar pinggir kota Madinah hanya untuk kasih makan seorang Yahudi buta. Diikuti sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq hanya untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal hadirin, Imam Ahmad bin Hanbal muhyis sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ini muhyis sunnah hadirin. Beliau dicari sama raja di masa itu, mau dihukum mati hadirin, mau dipenjara atau dihukum mati hadirin. Dicari, sembunyi. Imam Ahmad bin Hanbal sembunyi selama 3 hari hadirin. Dicari oleh penguasa, sembunyinya 3 hari. Setelah 3 hari keluar dari persembunyiannya, orang-orang pecintanya, muridnya, keluarganya mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam, engkau ini dicari oleh penguasa, kok malah keluar sekarang? Apa jawaban beliau? Beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ikhtafa minal kufari fil ghari lam yamkuth akthar min 3 ayyam wala azidu ala sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, dicari 3 hari sembunyi keluar, dicari untuk dipenjara, dibunuh. Beliau berkata apa? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sembunyi di dalam goa, dicari oleh kafir Quraisy untuk dibunuh, Rasulullah sembunyinya selama 3 hari. Maka saya tidak mau melebihi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sembunyi 3 hari, Imam Ahmad bin Hanbal sembunyi 3 hari hadirin. Mereka orang-orang yang punya perhatian khusus terhadap sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu yang berjalan, terus berjalan orang-orang hebat di antara kita, semisal Imam Attas, jiddu sahibul maulid, jidnya Habib Muhammad sahibul Attas ini, Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, diundang untuk hadir ke suatu jamuan makanan. Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas makan yang enak, disuguhi batah semangka, ada semangka di situ. Sama Imam Umar bin Abdurrahman al-Attas nggak dimakan, diangkat semangkanya melebihi kepala, ditaruh lagi. Ada adat hadirin, taruh lagi itu semangkanya. Ketika ditaruh semangkanya, tuan rumah sudah mulai gelisah. Ini Habib Umar, semua orang makan semangka, Habib Umar doang nggak makan semangka. Akhirnya ini yang punya tuan rumah beranikan diri bertanya, ya Imam, adakah engkau tidak suka semangka, ataukah semangkaku ini dari perkara yang haram? Kata Imam Habib Umar berkata, enggak. Saya tahu Rasulullah makan semangka.
Saya tahu Rasulullah makan semangka. Bukan saya tidak suka semangka. Bukan juga dalam semangka ini ada perkara yang haram. Saya tahu Rasulullah makan semangka. Namun saya tidak tahu cara makan semangkanya Rasul. Maka saya tidak mau makan semangka kecuali mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin. Kita orang nggak mikir hadirin. Jangan semangka hadirin. Mangga kecut tak mikir kita. Dilek langsung hadirin. Apalagi kalau durian yang ada di tengah kita tidak pikir lagi ya sunnah halufu sunnah. Tapi ulama-ulama terdahulu sunnahnya Nabi Muhammad menjadi prioritas utama dalam kehidupan mereka dan itu yang membuat mereka sukses. Bagaimana Imamul Haddad ketika penghujung umurnya hampir seluruh sunnah Nabi Muhammad sudah dilakukan. Imamul Haddad salah satu disebutkan muhyyiz sunnah yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ketika beliau sudah mendekati umurnya, beliau sudah melakukan sunnah Nabi Muhammad. Ada satu sunnah yang belum melakukan. Ketika penghujung umurnya Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sempat memanjangkan rambutnya. Maka mendekati 40 hari kewafatan Imamul Haddad, beliau meminta kepada Allah agar rambutnya ini dipanjangkan. Untuk bisa ikut asli sunnah Nabi Muhammad, agar Imam Haddad dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang-orang yang hebat, mereka akan fokus terhadap sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mikir yang ke sana dan ke sini. Teringat guru besar Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, ketika berapa banyak murid beliau datang izin kepada beliau. Beliau cerita kepada Habib Umar, di negara kami tidak seperti dengan Hadramaut yang memakai jubah, gamis, imamah, rida bisa diterima oleh masyarakat secara kekhususan. Izin Habib, boleh nggak kita nanti kalau dakwah mungkin ada yang pakai jas, ada yang pakai celana. Muridnya Habib Umar izin kepada Habib Umar. Jawaban beliau membuat kita, andai kata ada metode dakwah yang terbaik selain mengikuti Nabi Muhammad, tentu itu akan diperintahkan oleh Allah. Andai kata ada jalan dakwah yang terbaik selain mengikuti Nabi Muhammad, pasti itu akan diperintahkan oleh Allah. Namun Allah perintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan terbukti tidaklah Habib Umar dakwah bukan hanya di negeri Indonesia ini, hampir di seluruh negara yang ada di penjuru dunia ini. Beliau tetap istiqamah dengan sunnah Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad, hingga ketika terjadi pertemuan ulama di negeri Hadramaut, ada seorang ulama dari negeri Maghribi, Maroko, hidup bersama Habib Umar selama 3 hari. Lihat bagaimana diamnya Habib Umar, geraknya Habib Umar, pakaiannya Habib Umar, cara berjalannya, cara duduknya Habib Umar. Ketika diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan, ulama dari Maroko ini berkata, hadar rajul sunnatun mutaharrikatun fil ard. Ini orang nunjuk Habib Umar. Ini Habib Umar sunnatun mutaharrikatun fil ard. Sunnahnya Nabi Muhammad menempel pada diri Habib Umar. Seakan-akan beliau memberikan kepada kita sebuah gambaran sunnah yang bergerak, yang berjalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah mereka mendapatkan karomah hadirin. Dan setiap satu sunnah Nabi Muhammad punya karomah hadirin. Zaman sekarang orang banyak ingkarin karomah hadirin. Khurafat kata mereka. Sunnah Nabi Muhammad punya karomah. Bagaimana kisah Imam Asy-Syadzili? Imam Syadzili pernah menampakkan karomahnya di hadapan halayak umum, di hadapan publik. Imam Syadzili merubah batu jadi emas. Ini zaman sekarang banyak orang ingkar karomah ini hadirin. Ini batu berubah jadi emas. Banyak orang lihat. Salah satu yang lihat anak muda hubbud dunya. Salah satu yang lihat ada anak muda cinta dunia. Ini hebat. Batu bisa jadi emas. Yang kebayang sama dia, bagaimana kalau batu kali dirubah jadi emas, jadi orang kaya raya dia. Ini hubbud dunya. Lalu dia berkata alam pikirnya, ini Imam Syadzili ahli kimia ini. Ana mau taklim sama Imam Syadzili. Datang ke rumah Imam Syadzili, minta untuk jadi murid. Wahai Imam Syadzili, engkau ini seorang ahli kimia, jadikan saya muridmu. Saya juga pengen menjadi ahli kimia. Kata Imam Syadzili, ana bukan ahli kimia, ana ahli kitab. Kalau ente mau taklim bab wudu, ahla wa sahla. Ini kalau taklim kimia, ana bukan ahli kimia. Anda ngeliat sendiri engkau merubah batu jadi emas. Jadikan saya sebagai murid. Maksa ini orang. Yang namanya dipaksa itu ya diterima akhirnya. Dengan syarat kata Imam Syadzili. Ente boleh jadi murid ana dengan syarat. Engkau harus takbiratul ula bersama imam. Setiap sholat 5 waktu
takbiratul ula bersama imam. Sampai kapan? Sampai saya bilang cukup. Kata muridnya, yang calon muridnya, gampang. Cuman sholat 5 waktu takbir ula sama imam gampang. Khalas dilakuin. Sehari berubah 2 hari, 2 hari jadi seminggu, seminggu 2 minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tetap dilakukan takbiratul ula bersama imam sampai tahun ketiga, keempat. Tahun keempat ketika anak muda ini selalu sebelum imam datang dia sudah berwudu, hadirin. Ketika azan zuhur atau azan asar berkumandang, ini anak muda datang ke tempat sumur untuk mengambil air wudu, ditimbahnya air. Ketika ditimba air, hadirin, yang biasa naik air berubah yang naik emas, hadirin. Bongkahan emas yang naik. Ini anak muda bukan senang, takut malah dibuang itu bongkahan emas. Takut ketinggalan takbiratul ula bersama imam, hadirin. Ketika dibuang bongkahan emas, ditarik lagi, naik lagi bongkahan emas, dibuang lagi. Terus terjadi terulang semacam itu. Rasa takutnya langsung ditinggalkan itu sumur, datang kepada Imam Syadzili. Wahai Imam Syadzili, ada apa gerangan ini? Saya timba air yang naik emas, saya nggak mau emas, saya maunya air. Saya mau berwudu, mau takbiratul ula bersama imam. Kata Imam Syadzili, khalas cukup, sekarang kau juga ahli kimia. Sekarang kau sudah bisa merubah air menjadi emas. Dijelaskan oleh para ulama daripada kisah yang menakjubkan ini. Ini seorang pemuda hanya melakukan satu di antara sunnah Nabi Muhammad, takbiratul ula bersama imam, hadirin. Dan sunnah Nabi Muhammad di dalam sholat tidak kurang lebih daripada 500 sunnah. Kalau satu sunnah takbiratul ula bersama imam, Allah berikan karamah yang luar biasa. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Hingga ada seorang ulama berkata, bisa jadi petaka datang, baiklah itu fitnah agama atau fitnah dunia, itu datang karena tarikus sunnah. Bisa-bisa datang petaka, baik petaka yang datang, fitnah yang datang itu dari perkara agama kita, atau dari perkara duniawiyah kita, atau perkara akhirat kita. Bisa jadi penyebabnya adalah karena meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fa ya bakhtana man amila bis sunnah. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa mengamalkan sunnah di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita berharap awal maulid ini Allah berikan kita hidayah untuk bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ambil segala macam sunnah Nabi Muhammad yang bisa kita lakukan. Siapapun itu, mau orang awam, mau seorang yang alim, mau orang miskin, mau orang kaya, ambil sunnah Nabi Muhammad. Mulai sunnah yang paling ringan, hadirin, bawa siwak kemana-mana, pakai cincin kemana-mana. Ada keuntungan Habib Mustafa. Ada, mudah-mudahan kena royalti habis ini. Bawa pakai sendal kaki kanan, dari yang ringan sampai yang berat. Sunnah Nabi Muhammad diantaranya memperbanyak istri. Ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada magom, orang-orang yang punya magom, hadirin. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kekuatan untuk bisa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berharap besar fitnah yang ada di negeri yang kita cintai ini secara khususnya dan secara istimewa, fitnah yang datang kepada negeri Palestina, khususnya saudara kita di Gaza, Allah angkat, Allah berikan kemenangan buat kita dan mereka semuanya. Allah pandang kita dan Allah pandang mereka semuanya. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma wahid ummata sayyidina Muhammad ya rabbal ya karim, khassatan li ikhwanana fil Gaza Palestina ya hayyu ya qayyum. Allahumma taqabbal min amwatihim bis suhada washfi mardahum wajma' mutafarriq bainihim. Ya Allah, terima yang wafat di antara saudara kami di Gaza sebagai syuhada, sembuhkan di antara mereka yang sakit, jumpahkan dan pertemukan orang-orang yang terpisah di antara mereka. Wa barik ala akhina Muhammad ala tas, mudah-mudahan Allah berkahi Sahibul Bait, Allah berkahi dunia dan akhiratnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.